name is Aura, and my friends, Ami, Aldrian. and welcome. to at this. Hari ini kita akan membahas tentang ethics and marketing. Beberapa orang percaya bahwa tujuan dari bisnis ditemukan dari fungsi marketing. So, what is marketing? Marketing adalah fungsi dari organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, berkomunikasi, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang bermanfaat bagi organisasi dan para pemangku kepentingan lain. Konsep pertukaran antara penjual dan pembeli merupakan pusat ekonomi pasar dan merupakan inti dari pemasaran. Pasar melibatkan semua aspek dalam menciptakan produk atau layanan dan membawanya ke pasar di mana pertukaran dapat terjadi. Sehingga di sini etika pemasaran bekerja untuk memeriksa tanggung jawab yang terkait dengan membawa produk ke pasar, mempromosikan produk kepada pembeli, dan menukarnya dengan mereka. Selanjutnya ada Marketing and Ethical Framework. Marketing and Ethical Framework merupakan sebuah kerangka kerja yang akan membantu pembuat keputusan dalam mencapai keputusan etis. Kerangka kerja ini akan membantu mencapai keputusan yang bertanggung jawab dan rasional. Secara umum, ada 3 masalah etika dalam pemasaran. Yang pertama ada the right-based ethical tradition yang akan menanyakan sejauh mana para peserta dihormati sebagai agen bebas daripada hanya sebagai alat sampai akhir melakukan pemasaran. Yang kedua ada the utilitarian tradition yang ingin mengetahui sejauh mana transaksi yang disediakan benar-benar bertolak belakang dengan manfaatnya. Dan yang ketiga ada every ethical tradition yang juga akan bertanya nilai apa yang akan dipertaruhkan dalam transaksi. Selanjutnya ada contractual standard for product safety. Standar kontrak keamanan produk menempatkan standar MTOR peringatan atau biarkan pembeli berhati-hati sebagai latar belakang banyak diskusi tentang keamanan produk. The caveat MTOR mengadopsi model sederhana pertukaran kontrak antara pembeli dan penjual. Model ini mengasumsi bahwa setiap pembelian melibatkan persetujuan dari pembeli. Pembeli memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan mereka sendiri dan melindungi keselamatan mereka sendiri saat membeli suatu produk. Sehingga satu-satunya tanggung jawab dan etika bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dengan harga yang disepakati. Selanjutnya ada implied warranty of merchantability. Suatu bisnis secara implisit menawarkan jaminan bahwa produk tersebut cukup sesuai dengan tujuannya, bahkan tanpa janji kontrak tertulis ataupun lisan. Undang-undang menyatakan bahwa bisnis memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produknya akan mencapai tujuannya. Selanjutnya ada Torch Standard for Product Safety. Penggunaan garansi dan etika kontrak menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh produk. Namun, masalah lain tetap ada. Secara khusus, etika hukum kontrak tidak akan berlaku untuk sebagian situasi bisnis di mana konsumen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan bisnis yang menciptakan atau membuat produk. Negligence atau kelalaian adalah sebuah konsep dari bidang hukum yang dikenal dengan gugatan, yang memberikan jalan kedua bagi konsumen untuk meminta produsen untuk bertanggung jawab atas produk mereka. Sebagai contoh dari negligence adalah gugatan yang dilakukan oleh keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air pada tahun 2019 lalu. Selanjutnya ada Strict Product Liability. Standar kelalaian hukum gugatan berfokus pada rasa tanggung jawab yang melibatkan seseorang yang bersalah. Tetapi ada kasus di mana konsumen bisa terluka oleh suatu produk di mana tidak ada kelalaian yang terlibat. Dalam kasus seperti itu, doktrin hukum pertanggungjawaban menuntut produsen bertanggung jawab dalam kasus-kasus seperti itu. Selanjutnya ada ethical defense on product liability.
Uni Eropa menyebutkan bahwa tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab produk yang ketat pada pihak produsen adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah secara memadai. Khususnya dalam peningkatan teknis, pembagian risiko yang adil dari risiko yang melekat dalam produksi teknologi modern. Kali ini saya akan membahas tentang responsibility for advertising and sales. Kunci utama pemasaran adalah promosi penjualan, di mana adanya kegiatan upaya untuk mempengaruhi pembeli untuk menyelesaikan suatu pembelian. Target marketing dan marketing research merupakan dua elemen penting dari penempatan produk, yang berusaha menentukan audiens mana yang paling mungkin untuk membeli produk dan audiens mana yang paling mungkin dipengaruhi oleh adanya promosi produk. Kemudian terdapat dua cara untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama dengan cara yang etis, yaitu seperti dengan membujuk, bertanya, memberikan informasi, ataupun dengan memberikan saran. Kedua, ada cara yang tidak etis, yaitu dengan cara mengancam, memaksa, menipu, memanipulasi, dan memberikan kebohongan. Praktik penjualan dan iklan ini seringkali menggunakan tipu daya atau deception atau memanipulasi untuk mempengaruhi orang lain. Manipulasi adalah kegiatan mengarahkan atau memandu perilaku seseorang sesuai dengan keinginan kita. Memanipulasi orang lain ini disyaratkan seperti bekerja di belakang layar dengan membimbing perilaku mereka tanpa adanya persetujuan dan atau kesadaran mereka sendiri. Dengan adanya perasaan bersalah, kasihan, keinginan untuk puas, perasaan cemas, perasaan takut, kepercayaan diri yang rendah, kebanggaan, dan kepatuhan, semua perasaan ini bisa menjadi motivator yang kuat untuk memanipulasi perilaku seseorang. Dengan mengetahui hal-hal semacam itu tentang orang lain merupakan alat yang efektif untuk memanipulasi perilakunya. Pada ethical issue in advertising terdapat dua pembelaan etis secara umum untuk advertising. Yang pertama, the principle-based tradition. Pada tradisi ini, manipulasi dan penipuan tidak dibenarkan. Kegiatan manipulasi dan penipuan tidak boleh ada sama sekali pada kegiatan advertising, karena manipulasi merupakan contoh nyata dari rasa tidak hormat terhadap orang-orang karena melewati pengambilan keputusan rasional mereka sendiri. Yang kedua ada utilitarian tradition. Pada tradisi ini memberikan kritik manipulasi yang lebih kondisional tergantung pada konsekuensinya. Terkadang seseorang dimanipulasi untuk kebaikannya sendiri, tetapi bahkan dalam kasus seperti ini kerugian yang tidak terduga dapat terjadi. Manipulasi dapat mengikiskan rasa hormat dan kepercayaan terhadap orang lain. Bentuk manipulasi yang sangat mengerikan terjadi ketika orang yang rentan menjadi sasaran perlakuan yang tidak pantas. Contohnya iklan rokok yang ditujukan untuk anak-anak atau iklan rokok yang ditayangkan pada waktu tayangan anak-anak. Iklan-iklan seperti ini telah menerima kritik besar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menghindari kejadian yang tidak menyenangkan bisa mengikuti pedoman ini. Yang pertama, praktik pemasaran sah secara etik jika praktiknya berupaya menemukan konsumen mana yang memiliki kecenderungan untuk membeli suatu produk. Praktik pemasaran yang berupaya mengidentifikasi populasi yang dapat dengan mudah dipengaruhi dan dimanipulasi secara etis masih dipertanyakan, karena masih banyaknya pro dan kontra mengenai kegiatan manipulasi pada praktik pemasaran. Yang ketiga, riset pemasaran berupaya mempelajari sesuatu tentang psikologi pelanggan yang potensial. Kemudian kita akan membahas marketing ethics and consumer anatomy. Pembela iklan berpendapat meskipun ada kasus praktik penipuan, iklan keseluruhan ternyata berkontribusi banyak pada perekonomian, karena mayoritas iklan memberikan informasi kepada konsumen. Nah, informasi inilah yang berkontribusi pada fungsi pasar ekonomi secara efisien. Para pembela ini berpendapat bahwa seiringnya waktu, kekuatan pasar akan menyingkirkan iklan dan praktik pemasaran yang menipu. Karena adanya pemasaran, orang tahu tentang yang pertama, manfaat dari pemasaran produk-produknya. Kedua, mempelajari tentang produk yang mungkin dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Yang ketiga, konsumen mendapatkan informasi yang membantu mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Pemasaran juga membentuk budaya dan individu yang disosialisasikan dalam budaya tersebut.
John Kenneth Galbraith dalam bukunya itu The Affluent Society mengklaim bahwa periklanan dan pemasaran menciptakan permintaan konsumen yang ingin dipenuhi oleh produsen. Dijuluki dengan dependence effect, pernyataan ini menyatakan bahwa permintaan konsumen tergantung pada apa yang dijual oleh si produsen. Psikolog mengklaim bahwa iklan dapat mengendalikan perilaku konsumen dengan mengendalikan pilihan mereka. Tetapi daripada mengendalikan perilaku, iklan lebih menciptakan keinginan yang akan mempengaruhi ke cara konsumen bertindak. Kenapa orang berbelanja? Setelah kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka timbullah keinginan untuk membeli kebutuhan sekunder. Orang membeli barang karena berbagai alasan, termasuk untuk tampil fashionable, untuk status mereka, untuk perasaan yang lebih baik, atau juga karena semua orang membeli jadi dia ikutan beli. Dan masih banyak alasan lain kenapa orang berbelanja. Vulnerable consumer atau konsumen yang rentan adalah seseorang yang karena keadaan pribadi mereka, baik secara lahiriah ataupun kondisional, sangat rentan terhadap kerugian. Contohnya, seperti orang lanjut usia yang hidup sendirian, rentan terhadap cedera akibat jatuh, dari keadaan darurat medis, ataupun dari tagihan perawatan kesehatan yang mahal. Pecandu alkohol, rentan terhadap penyalahgunaan alkohol. Orang miskin, rentan terhadap kebangkrutan ataupun kelaparan. Perempuan lajang yang berjalan sendirian di malam hari, rentan terhadap kekerasan seksual. Korban kecelakaan, rentan terhadap biaya medis yang tinggi dan kehilangan pendapatan dan sebagainya. Apa yang bisa kita sebut sebagai kerentanan sangat umum terjadi ketika seseorang rentan terhadap beberapa kerugian fisik, psikologis, ataupun finansial tertentu. Karena itu, semua orang atau semua konsumen dapat menjadi rentan atau dapat menjadi consumer vulnerable, tergantung pada keadaan dan situasi tertentu. Ada beberapa praktik pemasaran yang memanfaatkan consumer vulnerable ini. Contohnya, ketika ada perusahaan asuransi menawarkan perlindungan kepada pemilik rumah yang tinggal di dataran banjir atau rawan banjir. Menurut kalian, apakah hal ini etis atau tidak? Pasti banyak dan pasti akan ada pro dan kontra dalam menanggapi contoh yang saya sebutkan barusan tadi. Tetapi menurut saya, hal tersebut sangatlah tidak etis. Kenapa? Oke lah, secara bisnis mungkin itu sah-sah saja. Tetapi saat ini kita sedang berbicara mengenai etika bisnis. Tentu saja, jika kita melihat dari sudut pandang etika atau dari perspektif etika, hal itu sama sekali tidaklah etis. Ketika konsumen mempunyai kerentanan atau kelemahan dalam kondisinya, kemudian mereka atau perusahaan itu mengambil keuntungan dari kelemahan ataupun kerentanan yang konsumen tadi miliki. Jadi bisa dibilang seperti kita mencari keuntungan di atas penderitaan, kelemahan, atau kerentanan orang. Atau contoh lainnya yang paling nyata saat ini adalah mengenai produk masker dan hand sanitizer. Ketika saat ini kita dilanda oleh wabah pandemik virus corona atau COVID-19, namun ada pihak-pihak tertentu yang mereka memanfaatkan momentum ini untuk mengambil keuntungan dengan cara menimbun masker contohnya. Ya mungkin secara bisnis mungkin ini sah-sah saja, tapi kalau kita lihat dari segi etika, ini sangatlah tidak etis dan tidak manusiawi. Ada salah satu cara marketing kepada consumer vulnerable atau konsumen yang rentan tadi, yaitu stealth marketing. Jadi apa itu stealth marketing? Stealth marketing itu adalah marketing dengan cara siluman, marketing diam-diam. Jadi marketing yang tidak terlihat, tidak terendus oleh lawan maupun dari target marketingnya. Jadi pemasaran ini dilakukan secara diam-diam sehingga target pemasarannya tidak sadar bahwa mereka telah menjadi target pemasarannya. Contohnya Toyota Fortuner. Kita jarang sekali melihat iklan Fortuner di televisi. Kalaupun ada paling cuma sekali atau 2 kali. Tapi kenapa kok banyak sekali orang yang membeli Fortuner? Padahal harganya mahal. Ini juga salah satu metode dari stealth marketing. Jadi
produsen membuat seolah-olah di jalan raya sudah banyak berkeliaran mobil-mobil Fortuner, padahal mungkin ini cuma akal-akalan produsen aja gitu. Modusnya biasanya mereka akan menyuruh misalnya 20 mobil Fortuner baru yang disiapkan produsen, terus disuruh muter-muter aja tuh di jalan ketika lagi waktu jam makan siang atau sore hari ketika orang-orang waktu pulang kerja, ataupun hari ketika jalan raya sedang ramai-ramainya. Nanti pasti orang-orang akan melihat mobil tersebut dan penasaran, kok banyak sekali mobil ini di jalan, mobil apa sih itu? Nah, jadi nanti orang-orang penasaran lalu datang ke showroom mobil untuk bertanya mengenai mobil tersebut, padahal yang ngendarain mobilnya tadi ya orang-orang Toyota juga gitu, yang 20 mobil tadi. Jadi nanti ketika ada calon konsumen yang datang ke showroom mobil lalu menanyakan unit mobil Fortuner, lalu sales pun nanti akan menjawab bahwa mobilnya harus inden karena permintaannya sedang banyak. Jadi seakan-akan kesannya si Fortuner ini laris manis karena banyak yang membelinya. Kemudian orang-orang pun akan berbondong-bondong untuk membelinya juga. Lalu selanjutnya kita akan membahas supply chain responsibility. Supply chain responsibility ini dalam perusahaan tujuan utamanya untuk membangun semacam prinsip dan mengembangkan tanggung jawab ataupun kepercayaan antara perusahaan dengan klien dan supplier ataupun kontraktor. Dan yang menarik adalah ada salah satu kasus yang menarik perhatian dunia tentang hal ini, tentang supply chain responsibility ini, yaitu salah satu perusahaan terbesar di dunia yaitu Nike. Jadi pada tahun 1990-an, Nike menjadi sasaran kritik internasional yang intens terhadap kondisi kerja di pabrik tempat produk-produknya diproduksi. Para kritikus menuduh bahwa Nike mengandalkan pekerja di bawah umur atau anak-anak, dan mereka memberikan upah yang juga jauh dari standar dalam memproduksi produknya. Para pemimpin Nike pun akhirnya menyadari bahwa mereka sedang dikecam dan disorot oleh dunia internasional, dan sadar kalau mereka sedang menghadapi krisis rantai pasokan atau krisis supply chain tadi. Mereka membutuhkan strategi baru untuk menangkis kritik yang berkembang dan meningkatkan kinerja pemasok mereka. Dimulai dengan pembentukan Departemen Praktik Ketenagakerjaan baru, Nike memperkenalkan serangkaian perubahan untuk memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap sumber risiko yang terkait dengan praktik pemburuan pemasok. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, strategi dari Nike pun terbilang berhasil dan mereka tidak lagi dikecam oleh dunia internasional. Dan tentunya saat ini mereka sudah mempunyai aturan mengenai mempekerjakan anak di bawah umur, dan tentunya mereka tidak menyalahi aturan tersebut lagi.